Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ninyoman Tridiva O dengan NIM P3A124011. Nah, dengan adanya video ini, saya berencana untuk menuntaskan tugas video saya dengan mata kuliah Mekanika Tanah. Di sini, saya akan menjelaskan beberapa poin yang telah saya rangkum tentang materi pemadatan tanah. Nah, materi pertama yaitu pengertiannya. Pengertian pemadatan tanah adalah proses meningkatnya kepadatan tanah dengan cara mengurangi udara dalam pori-pori tanah tanpa menghilangkan air yang terkandung dalamnya. Nah, tujuannya ini adalah untuk meningkatkan daya dukung, kestabilan, dan kekedapan terhadap air. Materi kedua yaitu tujuan pemadatan tanah. Meningkatkan daya dukung tanah terhadap beban struktur, mengurangi penurunan atau settlement pada tanah pondasi, meningkatkan stabilitas lereng atau tanggul, mengurangi permeabilitas tanah atau air tidak mudah meresap, menghindari perubahan volume atau swelling atau shrinking pada tanah lempeng. Yang faktor ketiga adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pemadatan. Yang pertama adalah jenis tanah, pasir dan kerikil lebih mudah dipadatkan daripada lempeng. Yang kedua adalah kadar air, terlalu kering atau terlalu basah menghambat pemadatan, harus ada kadar air optimum. Yang ketiga adalah energi pemadatan. Semakin besar energi atau alat berat tumbukan, semakin padat tanahnya. Yang keempat adalah jumlah lapisan. Pemadatan dilakukan per lapis, biasanya 15-30 cm per lapisan. Dan yang terakhir adalah jenis pemadatan. Misalnya, chip roller, foot roller, smooth drum roller, atau vibrator, dan lain-lain. Nah, selanjutnya adalah prosedur pengujian pemadatan tanah. Uji pertama adalah uji standar Proctor atau Standard Proctor Test sesuai ASTM D698. Tanah dipadatkan dalam 3 lapisan dengan jumlah tumbukan tetap. Digunakan untuk tanah berbutir halus, lempeng atau lanau, memberikan data grafik hubungan kadar air versus berat isi kering. Yang kedua adalah uji Modified Proctor atau Modified Proctor Test sesuai ASTM D1557. Sama seperti uji standar tetapi energinya lebih tinggi, digunakan untuk pekerjaan berat di jalan raya, bandara, dan lain-lain. Yang ketiga adalah uji keberatan di lapangan. Yang pertama uji sandcorn, uji balon karet, uji nuklir di Steinmeyer, digunakan untuk mengetahui apakah pemadatan lapangan sesuai spesifik, misalnya minimal 95% Modified Proctor. Yang keenam adalah kadar air optimum dan keberatan maksimum dari grafik uji Proctor akan didapatkan. Yang pertama adalah kadar air optimum atau WOPT, kadar air di mana tanah mencapai berat isi kering maksimum atau YD-max, terjadi karena air membantu melumasi partikel dalam sehingga lebih mudah dipadatkan. Tetapi jika terlalu banyak air, tanah jadi jenuh dan justru kurang padat. Nah, materi selanjutnya adalah masalah umum pada pemadatan. Tanah yang terlalu basah atau terlalu kering, alat tidak sesuai jenis tanah, tidak dilakukan per lapis atau per layer, tidak dicek kualitas hasil pemadatan di lapangan. Selanjutnya adalah contoh kasus yang terjadi yang diaplikasikan. Nah, pemadatan tanah pemadatan dasar jalan raya, pemadatan urukan pada pondasi bangunan, penyampaian layan pertimbun untuk bendungan, pekerjaan stabilisasi tanah yang ditambuh kapur, semen, dan lain-lain. Nah, selanjutnya adalah perbedaan pemadatan versus konsolidasi. Nah, kalau pemadatan itu lebih cepat pakai alat, kalau konsolidasi lambat karena beban dan waktunya. Kalau pemadatan itu udaranya dihilangkan, sedangkan konsolidasi itu airnya dikeluarkan dari pori-pori. Kalau pemadatan itu umumnya di tanah atau lempeng kering, sedangkan itu konsolidasi terjadi pada tanah lempeng jenuh air. Nah, selanjutnya adalah jenis-jenis pemadatan. Nah, berdasarkan alat yaitu smooth wheel roller, terus untuk berdasarkan cocok untuk tanah adalah pasir dan kerikil. Nah, selanjutnya berdasarkan alat itu adalah chip, full roller. Nah, sedangkan untuk tanah adalah lempeng atau clay. Selanjutnya berdasarkan alat itu ada yang dinamakan pneumatic roller, sedangkan untuk cocok untuk tanah adalah yang dinamakan campuran berbutir dan halus. Selanjutnya ada yang berdasarkan alat atau vibrator roller, sedangkan yang cocok untuk tanah itu adalah pasir dan kerikil. Nah, lalu berdasarkan alat itu ada tamping rammer atau stramper. Terus untuk
yang cocok untuk tanah adalah area sempit tanah atau lempeng. Nah, selanjutnya adalah kesimpulan yang saya bisa jelaskan terkait materi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, kesimpulannya itu adalah pemadatan tanah yaitu sebuah proses penting dalam pekerjaan teknik sipil untuk memastikan kekuatan dan kestabilan tanahnya. Pemahaman tentang karakteristik tanah, kadar air, dan metode pemadatan sangat penting agar hasil pemadatan optimal dan sesuai dengan spesifikasi teknik. Nah, sekian yang bisa saya jelaskan tentang materi kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk meng-up dan menyelesaikan tugas video saya. Terima kasih.